Selamat petang. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Keributan Petang. Mengulas berita di dalam negeri dan mancanegara. Membahas berita dan keributan humor. Yang dapat mengocok perut pemirsa. Tapi bohong. Bersama saya, Kontol, Rena Sukacita. Dan saya, Memek, Reza Sukaria. Berita utama kali ini. Balas dendam. Sekelompok kucing tega menganiaya seekor monyet. Berita ini kami rangkum dalam berita Keributan Satwa. Seekor monyet dikeroyok oleh komplotan kucing. Peristiwa ini terjadi di masa lampau. Pada hari Jumat tanggal 30 April tahun 2021. Tepatnya pukul 19.33 waktu Indonesia Utara. Diduga motif kejahatan para pelaku. Dilatar depani balas dendam. Menurut warga setempat, kerap terjadi bentrok antar kelompok satwa yang sering meresahkan. Dari keterangan para saksi di tempat kejadian, keributan dimulai dari perkelahian sebelum-sebelumnya pada pekan kemarin, yang menyebabkan satu korban luka berak. Tidak terima temannya sampai luka berak dan dibawa ke rumah sakit. Sekelompok kucing tega melakukan tindak kekerasan terhadap seekor monyet. Berikut keterangan dari warga setempat. Waktu kejadian saya lihatnya itu, awal-awal sih ada si korban sendirian lagi duduk-duduk. Di situ tuh gak tahu tuh lagi ngapain. Terus para pelaku datang nyamperin si korban tuh. Ya kira-kira sih ada 9 atau 10 ekor sih pada saat itu. Tahu-taunya si korban langsung dikeroyok. Si korban juga sempat minta tolong. Tapi warga gak ada yang mau melerainya gitu. Untungnya ada Pak Sugiono tuh lagi ada di ono. Terus Pak Sugiono nyamperin mereka dan mereka langsung kabur gitu. Terus saya lihat lagi si korban udah tergeletak tuh di jalanan. Dan lagi-lagi untuk kedua kalinya Pak Sugiono tuh yang bawa korban. Soalnya gak ada yang mau nolongin. Malahan banyak warga yang bilang, "Pak, buang aja dia ke kali." Terus korban sempat dibawa ke puskesmbah. Terus pihak puskesmbah bilang korban harus dirujuk ke rumah sakit Selamat Sehat Selalu. Ya pas waktu itu Pak Sugiono langsung panik. Soalnya jarak ke RSSSS itu sangat jauh. Sedangkan korban harus cepat mendapati penanganan medis. Yang karena keterbatasan waktu dan supaya si korban lebih cepat ditangani. Korban dibawa ke klinik Gancang Garut. Ya kalau soal mengganggu, mereka memang mengganggu sekali. Ya karena kejadian ini emang sering terjadi. Dan warga juga sebenarnya sudah mulai terbiasa. Kalau menurut saya nih untuk mereka, hentikanlah kekontolan kalian itu. Dan kata Pak Sugiono juga, lupakanlah balas dendam, angkatlah cangkul kalian, dan mari mengaduk bersamaku, mari bersama kuli membangun negeri. Dan kami warga berharap, kepolisian bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, dan tidak ada keributan lagi di masa yang akan datang. Meskipun kejadian tersebut sering terjadi dan membuat bosan pemirsa, kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak berwajib. Menurut penyidik dari pihak berwajib dari kepolisian setempat, korban mengalami luka dan trauma berak. Korban dibawa ke klinik Gancang Garut untuk dilakukan perawatan. Berikut keterangan lengkap dari dokter. Ya keadaan pasien saat ini. Pasien sedang menjalani perawatan yang sangat intensif. Itu disebabkan karena pasien mendapatkan banyak damage dari para pelaku. Dan dari pemeriksaan kami, pasien mengalami luka dan trauma berak yang sangat fatal. Akibat mendapatkan luka fatal, pasien kehilangan alat vital. Dan untuk saat ini juga, pasien belum sadar diri. Maksud saya, pasien belum sadarkan diri. Karena keadaan pasien yang masih sekarat, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengakhiri penderitaan pasien. Dan pastinya juga kami akan melakukan yang terbaik. Kami mohon kepada keluarga untuk mendoakan pasien agar tidak cepat matoy. Terima kasih. Tidak perlu lama, penyidik berhasil mengantongi identitas para pelaku. Berikut pernyataan dari kepolisian setempat. Ya kami dari kepolisian tentunya
sudah melakukan penyelidikan, dan kami juga tidak perlu lama untuk mengantongi identitas pelaku. Tentunya juga kami akan secepatnya meringkus para pelaku. Dan dalam kasus ini melibatkan satu korban yang berinisial EW. Korban mendapat luka berat dan sedang melakukan perawatan intensif di klinik Gancang Garut. Kami menetapkan 3 tersangka berperan sebagai otak dari penyerangan ini. Tersangka berinisial JE, NK, dan OL, dan kami juga menetapkan 3 pelaku di bawah umur berinisial TE, MP, dan IK, dan juga masih ada 2 pelaku yang masih dalam pengejaran yang berinisial TA dan HU. Tentunya tersangka akan dijerat dengan pasal dan hukum yang berlaku di negara kita. Kami dari kepolisian akan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tentunya supaya tidak menimbulkan bentrok susulan. Dan tidak terjadi kejadian seperti ini lagi untuk kedepannya. Dan dari kejadian tersebut, pihak keluarga menginginkan agar kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut dan para pelaku dihukum sesuai hukum yang berlaku. Kami dan pihak kepolisian sekali lagi menghimbau agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Samarang, Garut, USA, Amerika Singkat. Dadang Konelo melaporkan. Ya pemirsa, kami dan pemerintah tidak bosan-bosannya mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan. Untuk membantu pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran COVID-19. Dengan mematuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker. Mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan dengan sabun. Menjaga jarak. Menjauhi kerumunan. Dan mengurangi mobilitas. Pemirsa 10 menit kurang sudah. Waktunya kami pamit bunuh diri. Saya Rena Sukacita. Saya Reza Sukaria dan kru yang bertugas. Dari Studio 1, pamit bunuh diri dan sampai jumpa.